Ya, memang memang kalau kita bicara untuk Inka dengan majority buyer di dalam negeri ini dominasinya pasti dengan KAI, Pak. Ya. Single buyer dalam negeri. Jadi untuk diversifikasi buyer, kami juga melakukan inisiasi ekspor dalam hal ini untuk balancing, Pak. Jadi tidak ada ketergantungan pada satu single buyer hanya produk di dalam negeri. Walaupun memang untuk produk dalam negeri saja sangat kebutuhan KAI sangat besar. Jadi beberapa produk Inka sudah diterima di beberapa market di luar, Pak. Kalau mungkin bisa saya sampaikan, kami sudah ekspor ke Filipina, ke Bangladesh, dan juga ada beberapa kerjasama dengan Malaysia. Dan terakhir di tahun 2021 kemarin kami sudah bisa ekspor ke New Zealand, Pak. Dalam hal ini untuk gerbong barang. Dan mudah-mudahan ke depannya dengan peningkatan kompetensinya Inka dapat juga melakukan ekspor produk-produk kereta yang lebih advance lah dari sisi teknologinya ke luar negeri, dapat diterima di luar negeri. Universitas Indonesia, universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Indonesia. Hasil wawancara ini selain akan kami tayangkan melalui kanal Inspirasi untuk Bangsa, juga rencana akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Universitas Indonesia, yaitu Bapak Andi Budiman, SE Akuntan. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko dari PT Inka. Apa kabar Pak Andi? Alhamdulillah, baik Pak. Salam sehat Pak. Ya, terima kasih. Mungkin Bapak bisa cerita mengenai pendidikan Bapak. Ya, kelihatannya pendidikannya itu selain di Universitas Indonesia, juga dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, STAN. Silakan, Pak. Baik, Pak Sadono, Bapak Mas Sadono, terima kasih. Memperkenalkan dulu, saya Andi Budiman, Pak. Benar tadi yang disampaikan Bapak bahwa saya adalah alumnus dari Universitas Indonesia, khususnya dari Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi, Pak. Bahwa sebelumnya memang saya memperoleh pendidikan juga kedinasan dari Kementerian Keuangan itu di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Saya mengambil jurusan akuntansi, kemudian memperoleh penempatan pada saat kami pendidikan itu saya memperoleh penempatan di instansi Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan BPKP. Kemudian itu saya diterima di tahun 90, Pak. Kemudian lulus D3-nya di tahun 93. Langsung penugasan di Jakarta di kantor pusat BPKP Jakarta. Dalam hal ini kami juga memperoleh kesempatan untuk melanjutkan kembali memperoleh gelar akuntannya di D4 di STAN juga dengan melalui suatu proses seleksi lagi. Paralel dengan itu, saya juga mengambil kuliah di Universitas Indonesia, Pak. Sehingga saya memperoleh dua
pendidikan yang bersamaan di tahun 96 sampai 99 itu, yakni saya D4 di STAN, kemudian mengambil extension sore sampai ke malamnya di Fakultas Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pengabdi cita, berjaya memperkaya nusa dan bangsa. Semangat kencang gembira, sadar bertugas mulia. Kemudian Bapak merintis karir, saya lihat di beberapa lembaga, kemudian juga di BUMN, dan akhirnya sekarang menjadi salah seorang direktur di PT Inka, Industri Kereta Api. Ya, monggo silakan Pak. Baik. Ya, seperti mungkin Bapak ketahui bahwa STAN itu adalah sekolah kedinasan, di mana lulusannya pada saat waktu kami pendidikan itu masih mandatori untuk menjadi PNS, kalau sekarang mungkin istilahnya ASN. Jadi begitu kami diterima di tahun kedua, kami sudah dialokasikan ke beberapa instansi. Kebetulan saya dapatnya ke BPKP, Pak. Jadi saya waktu itu di tahun kedua di STAN, di tahun 92 sudah berstatus pegawai negeri sipil di BPKP, walaupun belum lulus dari pendidikan. Jadi kami berkarir di BPKP, khususnya di Deputi Investigasi, Pak, begitu lulus. Di BPKP Jakarta, dan beberapa kegiatan penugasan saya lebih banyak di Satgas, Pak, Satgas BLBI, Satgas Anti Korupsi, dan tim Tas Tipikor di Kejaksaan Agung di Mabes Polri. Kemudian ada penugasan juga dari BPKP, kami bergabung ke KPK, Pak, Komisi Pemberantasan Korupsi, lebih kurang 5 tahunan. Baru di 2011 setelah di KPK kami berpindah ke BUMN, dalam hal ini ke perusahaan BUMN-nya, bukan di kementeriannya, Pak, di perusahaan BUMN-nya. Saya waktu itu awal merintis karir di perusahaan pengelola aset. Kalau mungkin Bapak pernah kenal dulu namanya BPPN, berubah jadi PT PPA, restrukturisasi BUMN yang sakit. Di tahun 2020 kemarin memperoleh amanah dari Kementerian BUMN untuk bergabung di industri kereta api atau biasa dikenal dengan INKA. Demikian, Pak. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila, dasar negara. Nah, bisnis PT Inka ini kan seiring dengan bisnis PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang sekarang semakin maju dan semakin baguslah diterima masyarakat. Seberapa besar itu peran dari PT Inka untuk menunjang PT KAI, Pak? Ya, baik, Pak. Memang operator kereta api di Indonesia adalah PT KAI, dan Inka adalah salah satu penyuplai alat transportasi, Pak, kereta, baik itu kereta penumpang maupun gerbong barang. Jadi kalau disampaikan bahwa seberapa besar faktor Inka bagi KAI, kami mendukung hampir semua kegiatan di KAI, walaupun mungkin saat ini bertahap mulai menyuplai untuk kereta penumpangnya, termasuk LRT, Pak, LRT di Palembang, dan rencana LRT pengoperasian LRT Jabodebek yang mungkin insya Allah tahun ini itu adalah 100% dari Inka. Dan rencana ke depan kami akan selalu selaraskan dengan kegiatan kebutuhan operasional dari KAI. Jadi kebetulan kami berada pada pengelolaan di Kementerian BUMN yang di klaster yang sama, sehingga memudahkan kami untuk bersinergi dengan PT KAI dalam hal menyuplai kebutuhan dari kereta api Indonesia. Ya, apakah boleh
dikatakan bahwa kebutuhan PT KAI itu sudah cukup dari PT Inka sehingga tidak perlu impor gitu, Pak? Kalau kita bicara tahun-tahun lampau, memang PT Inka juga kapasitasnya belum banyak, Pak, belum besar, sehingga kebutuhan KAI pun pasti membutuhkan support dari berbagai sumber. Tapi kedepannya dengan penambahan kapasitas, penguatan kompetensi juga, kita harapkan bahwa ke depan kebutuhan perkereta apian di Indonesia dapat disuplai oleh Inka baik dari sisi kuantitas maupun juga dengan perbaikan kualitasnya. Kami juga harus mengejar kebutuhan spesifikasi yang diharapkan oleh user, Pak. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Kalau mengenai kereta penumpang, Pak, ya, pada umumnya saya juga salah seorang penumpang yang merasakan semakin nyaman sekarang naik kereta. Cuma yang belum tahu adalah mengenai lokomotif, Pak. Apakah itu semuanya sudah bisa dibuat di PT Inka? Ya, memang masih ada banyak PR, Pak, dari sisi manufaktur dan dari sisi ekosistem di Indonesia, sehingga kita belum terstruktur ekosistem dari sisi supply chain-nya, sehingga banyak komponen-komponen juga tetap harus melalui komponen impor. Tapi kalau dari kandungan lokal kontennya, Pak, TKDN-nya saat ini kami berusaha mencapai di atas 45. Kalau kemarin-kemarin kami baru mencapai sekitar 45%, Pak, untuk TKDN. Mungkin kedepannya dengan peningkatan kompetensi dan juga pembangunan manufaktur yang utamanya, Pak, pembangunan ekosistem ini, karena Inka tidak bisa berdiri sendiri. Inka juga butuh ekosistem yang sudah terbangun dari sisi suplai bajanya, dari sisi misalnya dari buginya dan sebagainya. Itu bisa dilakukan dengan kerjasama atau sinergi antar BUMN. Kalau yang dari impor ada juga, Pak? Untuk beberapa hal memang kita masih ada juga yang dari impor, Pak. Satu dari sisi spesifikasi tertentu, dan kadang-kadang juga dari sisi kapasitas, Pak. Seperti beberapa produk kami dapat pesanan, tapi jangka waktunya sangat pendek sehingga tidak bisa semuanya dilakukan oleh teman-teman di domestik. Jadi ada beberapa hal kami juga harus impor yang sudah kapasitasnya juga cukup besar sehingga mereka bisa mensuplai dalam waktu yang segera. Tapi ke depan dengan dari Bapak Presiden juga bahwa kita harus meningkatkan produk-produk dalam negeri. Dalam hal ini membangun ekosistem manufaktur yang utuh itu menjadi pemicu bagi kami untuk meningkatkan TKD. Ya, kalau khususnya mengenai mesin, Pak, apakah ada yang sudah bisa dibuat di dalam negeri? Kami tidak bisa dikatakan utuh kita produksi dalam negeri, Pak. Jadi memang masih beberapa part-part juga harus melalui impor. Dan untuk mengejar ketertinggalan dan untuk meningkatkan kompetensi, kami sudah melakukan beberapa inisiasi kerjasama dengan pabrikan dari luar untuk membangun di Indonesia. Jadi kita coba untuk mengejar ketertinggalan kompetensi kita dengan transfer of knowledge, transfer of technology yang dilakukan di Indonesia, sehingga kedepannya kita harapkan bahwa kompetensi Inka manufacture di dalam negeri itu meningkat dan
mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang 100% itu bisa diproduksi di dalam negeri. Nah, sekarang seperti gambar di belakang Bapak itu, selain untuk kereta api, ternyata juga produksinya bus, Pak, ya? Ya, jadi mengikuti perkembangan, Pak. Jadi kami dari sisi manufaktur, kami juga tidak bisa hanya bergerak di kompetisi yang ada di kami. Kami juga harus mengikuti perkembangan bahwa green transportation itu juga menjadi kemungkinan dia akan primadona di tahun-tahun mendatang, sehingga kami juga mengembangkan EV bus, Pak, electric bus, dan juga dalam pengembangan tram battery. Jadi arahnya ke arah renewable, Pak. Yeah. EV bus kami sendiri, electric bus kami saat ini sudah sekitar 2 tahun belakangan ini kami sudah uji coba di beberapa tempat, dan alhamdulillah Inka memberi kepercayaan dari pemerintah untuk menjadi penyedia EV bus di acara G20, Pak, di Bali nanti. Ya, jadi saat ini kalau Bapak berkunjung ke Inka, kami di workshop kami saat ini sedang memproduksi EV bus untuk acara G20 nanti di Bali. Bu, pinjam mobil? Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Nah, melihat pertumbuhan pemasaran ya dari PT Inka ini kan menarik, Pak. Ini yang data yang saya dapat itu tahun 2019 tercatat hasil penjualan mencapai 2,4 triliun. Nah, bagaimana Pak itu perkembangannya sampai saat ini? Baik, Pak Bambang. Memang 2019 kami sudah mulai menapak untuk terus meningkatkan penjualan dan juga meningkatkan capaian dari laba bersih. Tapi di tahun 2020 memang kita terkendala hampir 2 tahun, di 2021 pun terkendala adanya pandemi, Pak, sehingga mobilitas orang dan mobilitas barang sangat dibatasi, sedangkan produk kami ini tidak harus ada pergerakan orang dan pergerakan barang, Pak. Dalam hal ini pengiriman produk jadinya. Hampir 1 tahun penuh di 2020 kami tidak bisa mengirimkan pesanan-pesanan yang sudah di tangan, sehingga collection atas tagihan pun belum bisa dilakukan. Sehingga di 2020 mungkin hampir sebagian besar perusahaan di dunia ini kami juga mengalami kerugian. Tapi perlahan di 2021 akhir tahun kemarin kami sudah kembali membukukan laba, Pak, walaupun belum sebesar laba tahun 2019. Jadi 2019 kalau tidak salah sekitar 110 miliar, kami di 2021 kemarin itu baru mencapai laba lebih kurang 66 miliar, Pak. Mudah-mudahan dengan pandemi yang sekarang ini sudah bisa dikatakan teratasi dan tidak ada kendala-kendala lagi dari sisi mobilitas baik orang maupun barang. Ini juga membuat ekonomi lebih pulih dan kami juga bisa kembali on the track untuk membukukan pertumbuhan perusahaan yang lebih baik lagi, Pak. Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila. Iya, Pak. Kalau Inka ini bagaimana ekspornya, Pak? Apakah melakukan ekspor juga? Ya,
memang kalau kita bicara untuk Inka dengan majority buyer di dalam negeri ini dominasinya pasti dengan KAI, Pak. Ya. Single buyer dalam negeri. Jadi untuk diversifikasi buyer, kami juga melakukan inisiasi ekspor dalam hal ini untuk balancing, Pak. Jadi tidak ada ketergantungan pada satu single buyer hanya produk di dalam negeri. Walaupun memang untuk produk dalam negeri saja sangat kebutuhan KAI sangat besar. Jadi beberapa produk Inka sudah diterima di beberapa market di luar, Pak. Kalau mungkin bisa saya sampaikan, kami sudah ekspor ke Filipina, ke Bangladesh, dan juga ada beberapa kerjasama dengan Malaysia. Dan terakhir di tahun 2021 kemarin kami sudah bisa ekspor ke New Zealand, Pak. Dalam hal ini untuk gerbong barang. Dan mudah-mudahan ke depannya dengan peningkatan kompetensinya Inka dapat juga melakukan ekspor produk-produk kereta yang lebih advance lah dari sisi teknologinya ke luar negeri, dapat diterima di luar negeri. Kalau apa Pak, semacam perbaikan itu kan kereta-kereta KAI itu kan banyak sekali yang di-upgrade, Pak. Apakah itu juga dilakukan di Inka? Ya, untuk perbaikan kami kebetulan untuk maintenance kami punya anak perusahaan, Pak, yang cucu perusahaan yang memang core bisnisnya itu di maintenance, dan ini sudah juga bekerja sama dengan KAI. Dan untuk mungkin pembaharuan kereta-kereta di KAI dan mungkin untuk mengatasi atau untuk menyuplai kebutuhan perkembangan KAI, kami juga berkoordinasi dengan KAI seperti apa kebutuhan dari KAI, dan Inka akan ikut mensuplai kebutuhan KAI, tentunya tetap dengan governance yang baik, Pak. Jadi KAI pun mungkin akan tidak melakukan semacam langsung menunjuk Inka, tapi tetap akan mengikuti kaidah-kaidah governance-nya di KAI seperti itu. Jadi kalau keseluruhan PT Inka ya, Pak, dengan apa tadi ada anak, ada cucu, itu seperti apa kinerja keuangannya sampai saat ini? Konsol terakhir yang 2021 itu yang tadi saya sampaikan, Pak, kami sudah bisa 2021 sudah bisa kembali membukukan laba, Pak, walaupun belum sebesar tahun 2019, walaupun ini mudah-mudahan menjadi fondasi kembali bagi kami untuk pulih dari turbulensi di tahun 2020 di mana pandemi sangat masih sangat pembatasan pergerakan sangat diberlakukan gitu, Pak, di mana-mana. Jadi tidak hanya di Indonesia, bahkan untuk mengirim produk kami yang sudah jadi ke Filipina kemarin itu hampir tertunda sekitar hampir lebih dari setengah tahun, Pak. Jadi barang ada di gudang dan tidak bisa kita kirim. Universitas Indonesia, universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Nah, Pak, kalau dilihat dari porsi keuntungan itu ya, kalau pemasaran di tahun 2019 itu kan 2,4 triliun, tapi keuntungannya 110 miliar. Apakah PT Inka ini juga Pak, mempunyai public obligation gitu, artinya harus melakukan layanan publik sehingga keuntungannya itu menjadi terkurangi gitu, kira? Ya, khususnya manufaktur kami tidak ada kewajiban di PSO, Pak. Ya. Tapi mungkin satu hal adalah mengapa sepertinya porsi keuntungannya tidak begitu besar dibandingkan dengan penjualannya, kan? Ini mungkin adalah PR kami juga, Pak, karena banyak parts untuk memproduksi suatu kereta itu memang kita masih tergantung dengan impor, Pak. Kalau itu bisa kita
lakukan sendiri atau kita beli sendiri di industri di dalam negeri, itu pastinya akan menghemat cukup banyak biaya produksi. Nah, ini mungkin jadi PR bersama dari INKA juga, bagaimana kami harus meningkatkan TKDN, bagaimana kami harus bisa mengejar kompetensi world class manufacturer di dunia seperti itu, Pak. Nah, sekarang ini kan perkembangan teknologi perkereta apian ya, apalagi dengan digitalisasi ini kan luar biasa, Pak. Apakah INKA SDM-nya bisa mempersiapkan diri untuk itu, Pak? Satu contoh aja yang ingin saya sebutkan. Di luar negeri kan sudah agak lama kereta yang tanpa masinis itu, ada semua sebuah computerized itu apakah sudah bisa juga dibuat di INKA? Iya, Pak. Untuk peningkatan kompetensi kami terus lakukan, di mana juga kami juga membangun awareness internal terhadap digitalisasi. Kami tentunya dengan tetap ikut dengan program yang dicanangkan juga oleh Kementerian BUMN, Pak, mengenai digitalisasi. Dan dalam pengembangan juga kami melakukan kerjasama dengan beberapa universitas, Pak, termasuk Universitas Indonesia, bagaimana kompetensi yang dimiliki oleh universitas di Indonesia, termasuk UI, itu dapat termanfaatkan dan dimanfaatkan oleh sektor, dalam hal ini manufacturing itu sendiri. Jadi link antara dunia pendidikan dengan dunia manufaktur itu bisa terbina, Pak. Khusus untuk tadi Bapak sempat sampaikan bahwa adanya driverless lah ya, alat transportasi untuk LRT Jabodebek yang sudah kami produksi, Pak, itu adalah sudah didesain untuk driverless, Pak. Jadi sudah ada spesifikasi ke driverless, dan ini nanti operasionalnya akan seperti itu, Pak. Jadi kita sudah mencoba untuk mengikuti perkembangan yang ada di dunia. Luar biasa kalau gitu, Pak ya. Nah, sekarang kembali ke UI, Pak. Jadi apa yang Bapak bisa dapatkan dari UI ketika kuliah selain ilmu, pengetahuan, wawasan, keahlian gitu. Apakah ada nilai-nilai yang juga bisa bermanfaat di dalam menjalani karir? Ya, baik, Pak. Tentunya dari UI yang utama pasti bekal pendidikannya, Pak ya, yang sangat bermanfaat bagi kami pada saat kami merintis karir. Juga jaringan UI yang sedemikian besar yang bisa dimanfaatkan konteksnya dalam hal untuk sharing ilmu, sharing kompetensi, memperoleh masukan-masukan dari para senior, dari para kolega, Pak. Situ kalau dari sisi value, nilai-nilai di UI ini kita memang diarahkan untuk kemandirian kita untuk bagaimana kita mencari suatu pengetahuan, dan juga kita diarahkan juga untuk ini, Pak, tidak berpuas diri. Jadi keinginan untuk terus belajar itu saya rasakan sekali pada saat dipacu pada saat dulu berkuliah di UI, dan value-value lain seperti kejujuran, dan itu jadi fondasi bagi kami, dan alhamdulillah itu sejalan juga dengan setelah kami berkarir di KPK kemarin, Pak. Jadi value yang disampaikan pada saat kami berkuliah di UI, bagaimana para pengajar yang sangat berbobot, termasuk
para profesor saat itu juga di sisi selain materi yang ada di perkuliahan juga mereka juga menyampaikan value-value terkait bagaimana implementasi nanti di dunia kerja. Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila. Ada yang menarik Pak ya, banyak mereka yang pernah berkarir di KPK itu kemudian ditempatkan di BUMN. Apakah itu ada ada harapan atau ada misi khusus gitu Pak kira-kira? Ya, kebetulan mungkin bukan karena ke KPK-nya saja sih Pak mungkin ya, tapi juga diharapkan juga bisa menyumbangkan sesuatu di tempat pengabdiannya. Tapi memang value yang dibangun di KPK itu sedikit banyak kami coba tularkan kepada tempat kami bekerja. Bagaimana kita coba bangun good corporate governance yang baik, kemudian kemudian bagaimana kita mencoba bersinergi juga dengan lembaga-lembaga pemerintahan termasuk KPK itu sendiri untuk membangun suatu sistem whistleblower, membangun suatu program-program pencegahan seperti itu Pak. Jadi kalau misi khususnya sendiri sebenarnya mungkin karena kami pelaksana dari suatu penugasan tidak tersampaikan kepada kami sih Pak. Baik Pak Andi, mungkin terakhir sebagai alumni UI Bapak punya punya harapan, punya saran ya, baik kepada institusi maupun kepada sivitas akademika. Baik. Apa yang harus dilakukan ini untuk menyongsong masa depan tadi yang banyak tantangan, yang banyak perubahan. Silakan. Jadi kalau kepada sivitas akademika, mungkin kepada mungkin adik-adik mahasiswa Pak, itu kuncinya satu, tidak pernah lelah untuk memperbaiki diri, untuk mencari ilmu, belajar. Bahkan kadang-kadang kita tidak tahu kita ternyata ilmu itu dapat kita peroleh dari manapun gitu Pak. Ya. Tidak hanya di tempat kuliah, mungkin untuk UI sendiri khususnya kami harapkan juga tetap terbina Pak, link match-nya antara dunia pendidikan, dunia perguruan tinggi dengan tempat aplikasinya di dunia usaha, sehingga tidak ada gap atas kebutuhan dunia usaha dengan supply yang diberikan oleh dunia pendidikan seperti itu Pak. Ini yang mungkin coba kami jembatani juga Pak agar bisa ada link ke arah sana. Baik, terima kasih sekali Pak Andi Budiman, SE Akuntan, Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko PT Inka. Banyak yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, memberi inspirasi dan motivasi pada generasi penerus, ya, terutama yang masih belajar di UI. Sekali lagi terima kasih Pak Andi, sukses. Terima kasih Pak Bambang, sukses selalu Bapak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.